Perkenalkan, nama saya Sukuputina Solo dengan NIM 2270231053. Ini merupakan tugas UAS keamanan cyber saya dengan tema mengenal teknologi deepfake, ancaman dan peluang di era digital. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan memahami konsep deepfake, cara kerja deepfake, dampaknya, dan langkah-langkah pencegahan dari deepfake itu sendiri. Mengenai deepfake ini, kita akan membahas pengertian deepfake, terus kita akan membahas kenapa alasan ini atau isu deepfake ini penting untuk dibahas. Kita juga mempelajari tentang jenis-jenis deepfake serta dampak yang ditimbulkan apa saja. Kita belajar cara mendeteksi dan kita belajar cara kita berperan sebagai masyarakat digital dalam menghadapi isu deepfake itu sendiri. Nah, pengertian deepfake. Deepfake adalah jenis teknologi kecerdasan buatan AI khususnya deep learning yang digunakan untuk membuat konten palsu berupa video, gambar, dan audio yang terlihat atau terdengar seperti nyata, padahal sebenarnya ini dihasilkan dan dimanipulasi oleh mesin atau AI itu sendiri. Deepfake ini memiliki atau terdiri dari dua kata. Kata deep ini berasal dari deep learning teknik AI yang belajar dari banyak data, misalnya gambar wajah seseorang yang diambil dari setiap angle atau setiap sudutnya. Kemudian kata fake yang berarti palsu, karena hasil akhir dari konten ini adalah memalsukan kenyataan. Nah, sejarah deepfake. Deepfake ini pertama kali muncul pada akhir tahun 2017 di platform online Reddit. Ini merujuk pada video pornografi yang wajah selebriti ditempelkan pada tubuh orang lain. Nah, sejak saat itu teknologi ini berkembang pesat dan eksperimen sederhana menjadi alat yang sangat canggih. Ini memungkinkan pembuatan konten manipulatif dengan kualitas yang semakin realistis dari masa ke masanya. Contoh sederhananya, bayangkan tubuh kita ditempel di tubuh tokoh film yang lain, atau wajah kita ditempel di tubuh tokoh film yang lain. Nah, terus kita terlihat seperti sedang berakting, padahal itu bukan kita. Itu adalah contoh sederhana dari deepfake itu sendiri. Nah, mengapa sih deepfake ini penting untuk dibahas? Alasannya yang pertama, teknologinya semakin canggih dan terjangkau. Semua kalangan bisa dengan gampang mengakses atau membuat video deepfake ini, asalkan terkoneksi ke internet. Yang kedua, berpotensi merusak kehidupan nyata. Banyak orang-orang mau memenuhi fantasinya dengan membuat video deepfake untuk memenuhi fantasi dan khayalannya, sehingga lupa akan kehidupan nyatanya. Yang ketiga, mengancam kepercayaan masyarakat. Dan keempat, karena di Indonesia sendiri masih minim regulasi yang untuk menegakkan bahaya atau menindaklanjuti ancaman deepfake itu sendiri. Nah, jenis-jenis deepfake. Yang pertama ada video deepfake. Itu adalah dengan mengganti wajah seorang dalam video, misalnya mengganti wajah artis X dan ke artis yang Y. Kemudian kedua, audio deepfake. Itu dengan meniru suara asli seseorang lalu digunakan untuk menipu via telepon dan pesan suara. Yang ketiga, jenis deepfake yang ketiga, text to speech. Ini merupakan mesin yang membaca teks dengan intonasi dan gaya suara yang mirip manusia. Nah, deepfake yang terakhir, full body swap atau avatar AI. Ini menciptakan manusia digital atau tokoh palsu. Ini biasa digunakan dalam konten iklan atau dunia hiburan. Nah, anatomi deepfake nih, teknologi di balik manipulasi. Pembuatan deepfake melibatkan algoritma AI yang sangat kompleks dan terus berevolusi. Pertama dari teknologi inti GANs dan model difusi. Nah, dari GANs sendiri adalah arsitektur AI ini terdiri dari dua jaringan yang saling bersaing. Generator membuat konten palsu berupa wajah atau suara baru, mirip mungkin dengan yang asli, sementara diskriminator ini berperan untuk mendeteksinya. Nah, latihan ini terus diulang untuk membuat generator sangat mahir menghasilkan deepfake yang meyakinkan. Yang kedua itu model difusi. Teknologi yang lebih baru ini menghasilkan deepfake berkualitas tinggi dengan secara bertahap menambahkan noise ke gambar yang asli lalu belajar mengembalikan prosesnya. Ini menciptakan gambar baru dari noise. Ini sering menghasilkan detail yang lebih halus. Nah, proses pembuatan deepfake itu sendiri ada 3 bagian. Yang pertama, pengumpulan data. Ini mengumpulkan dataset besar dari target dan sumber. Ini bisa berupa gambar, video, dan audio. Kemudian mereka melakukan pelatihan model AI. AI dilatih menggunakan data ini untuk mempelajari pola wajah, ekspresi, dan suara. Dan yang ketiga, generasi deepfake. Setelah terlatih, model menghasilkan video, audio, atau gambar baru yang menggabungkan karakteristik sumber dan targetnya.
Nah, dampak yang ditimbulkan dari deepfake itu sendiri, yang pertama kita mulai dari dampak yang negatif. Yang pertama ada kerusakan reputasi. Selebriti atau orang-orang terkenal bisa dijadikan tokoh dalam video porno palsu. Bahkan kita sendiri pun bisa menjadi korban dari deepfake itu sendiri yang beredar di media sosial. Yang kedua, penipuan digital. Ini saya ambil kasus nyatanya. Di perusahaan energi di Inggris pada tahun 2019 ditipu sebesar 293 ribu US dollar. Nah, setelah penipu menggunakan deepfake audio untuk meniru suara CEO perusahaan induknya. Penipu ini memerintahkan transfer dana darurat dan korban percaya karena suara, intonasi, dan aksennya itu sangat mirip. Kemudian di sektor politik dan pemilu, video kampanye deepfake bisa digunakan untuk menyebarkan pesan kebencian atau informasi palsu menjelang pemilu. Tetapi deepfake juga memiliki dampak positif. Di sektor film dan animasi, deepfake dapat menghidupkan tokoh yang sudah meninggal dan membuat efek visual lebih murah dan terjangkau baik budgetnya. Di sektor museum dan budaya, replika tokoh seperti Soekarno dan Einstein bisa dihidupkan kembali untuk edukasi dan memicu atau membakar semangat para kaum muda. Di dunia edukasi, deepfake ini bisa menampilkan tokoh sejarah seolah bisa bicara langsung dan berinteraksi secara langsung. Kemudian di sektor virtual influencer, tokoh digital seperti Lee Manuela aktif di media sosial dan digunakan di dalam iklan. Nah, ini saya tampilkan statistik insiden deepfake secara global. Statistik ini di berbagai sektor, teman-teman. Yang pertama di sektor keuangan. Sektor keuangan menjadi target utama dengan 53% profesional keuangan melaporkan upaya penipuan deepfake pada tahun 2014. Nah, di Indonesia, kasus penipuan deepfake di sektor finance ini melonjak 1.150% pada tahun 2024. Kemudian targetnya ke publik. Antara 2017 hingga awal tahun 2025, 43% insiden deepfake menargetkan masyarakat umum, dengan 41 diantaranya terkait dengan penipuan dan 30% menghasilkan konten eksploitatif. Kemudian ada serangan penipuan. Upaya penipuan terkait deepfake melonjak 3.000% pada tahun 2023. Rata-rata deepfake merugikan bisnis hampir 500.000 US dollar, dengan beberapa perusahaan besar menghadapi kerugian hingga 680.000 US dollar pada tahun 2024. Nah, peningkatan insiden pada Q1 2025 terjadi peningkatan insiden deepfake sebesar 19% dibandingkan total keseluruhan tahun 2024. Nah, di kasus pornografi non-konsensual sangat mengkhawatirkan, teman-teman. 98% dari semua video deepfake yang ditemukan online adalah konten pornografi. Ini menunjukkan penyalahgunaan teknologi yang sangat dominan. Ini bisa lihat presentasinya, ada upaya penipuan 3.000%, peningkatan insiden 19%, pornografi itu 98%, dan target penipuan publik itu ada 43%. Nah, kemudian ada studi kasus dan jumlah korbannya. Nah, studi kasus manipulasi politik dan disinformasi. Video di fake Barack Obama pada tahun 2018. Nah, BuzzFeed News merilis video deepfake yang menampilkan mantan Presiden AS Barack Obama mengucapkan pernyataan-pernyataan yang tidak pernah ia katakan. Video ini dibuat secara kolaboratif untuk mendemonstrasikan betapa mudahnya teknologi deepfake menipu dan memperingatkan tentang potensi bahayanya dalam menyebarkan disinformasi politik. Nah, dampak ini memicu kesadaran politik tentang potensi deepfake untuk menyebarkan propaganda, mempengaruhi opini publik, dan bahkan mengancam integritas pemilu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah pentingnya literasi media dan berpikir kritis untuk membedakan fakta dan fiksi, terutama dalam konteks politik itu sendiri. Nah, studi kasus yang ketiga ini adalah penipuan deepfake di Indonesia. Kasusnya adalah penipuan modus deepfake itu Presiden kita Prabowo Subianto pada Januari 2025. Nah, deskripsinya, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menangkap pelaku berinisial AMA, 29 tahun, yang menyebarkan video deepfake yang mencatut Presiden Prabowo Subianto. Nah, dalam video ini
Korban diminta memberikan uang untuk bisa mendapatkan bantuan dari Presiden Prabowo. Nah, jumlah korbannya ada 11 orang menjadi korban penipuan ini dengan pelaku meraup keuntungan sekitar 30 juta rupiah. Dampaknya, kerugian finansial bagi individu menunjukkan bahwa deepfake sudah menjadi modus penipuan di tingkat lokal dan menargetkan masyarakat umum. Pelajaran yang bisa kita ambil dari pada penipuan deepfake ini adalah waspada terhadap tawaran bentuk bantuan atau skema yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, terutama yang melibatkan tokoh publik dan meminta transfer dana. Nah, setelah kita pelajari jenis dan dampaknya serta studi kasus untuk kasus yang sudah beredar, kita dibagikan cara mendeteksi deepfake. Deteksi deepfake ini ada dua, teman-teman. Ada yang deteksi manual. Nah, meskipun sulit, mata manusia masih bisa menemukan cacat atau anomali pada deepfake. Yang pertama adalah dengan gerakan yang tidak wajar, kedipan mata yang tidak natural, terlalu sering, terlalu jarang, atau tidak sinkron, ekspresi wajah yang kaku dan gerak kepala yang canggung. Yang kedua, pencahayaan dan bayangannya yang tidak konsisten. Pencahayaan pada wajah mungkin tidak cocok dengan lingkungan sekitar atau bayangannya terlihat aneh. Tiga, warna kulit dan tekstur. Nah, perbedaan warna kulit antara wajah dan leher atau bagian tubuh, atau tekstur kulit yang terlalu halus atau buruk. Keempat, artefak digital. Nah, distorsi kecil, pikselasi atau glitch di area tertentu, terutama di topi objek atau wajah yang dimanipulasi. Kelima, ketidaksesuaian audiovisual. Nah, gerakan bibir tidak sinkron dengan suara yang diucapkan atau suara terdengar robotik, datar, dan memiliki jeda yang aneh. Dan yang terakhir itu ada anomali latar belakang. Latar belakang video mungkin menunjukkan distorsi atau ketidakstabilan. Cara deteksi yang kedua menggunakan deteksi teknik. Nah, yang pertama adalah AI pendeteksi deepfake. Para peneliti dan perusahaan sedang mengembangkan AI khusus yang dilatih untuk mengidentifikasi deepfake. Contohnya termasuk Intel Real-Time Deepfake Detector yang mengamati aliran darah halus di piksel video, Reality Defender, dan Aesthetic. Alat-alat ini menganalisa pola-pola yang tidak terlihat oleh mata manusia. Yang kedua, forensik digital, analisa mendalam terhadap metadata file, pola kompresi, dan artefak digital yang tinggalkan proses pembuatan deepfake. Yang ketiga, verifikasi biometrik lanjutan, yang merupakan sistem autentikasi biometrik yang lebih canggih yang dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Kemudian yang keempat, digital watermarking dan provenance. Ini merupakan metode aktif di mana konten asli diberi tanda air digital atau watermark yang tidak terlihat dan dicatat dalam blockchain untuk membuktikan keasliannya dan melacak sumbernya. Nah, peran kita sebagai masyarakat untuk menghadapi isu ini adalah yang pertama, cerdas secara digital. Kita jangan langsung percaya video yang menghebohkan atau yang lagi viral. Kemudian kita cek data sebelum menyebarkan. Yang ketiga, kita dukung edukasi dan literasi digital di sekolah ataupun di komunitas kita. 4, verifikasi sumber informasi. Selalu tanyakan dari mana konten ini berasal, apa sumbernya kredibel dan terverifikasi. Yang kelima, kita cari konfirmasi silang. Jangan hanya mengandalkan satu sumber. Bandingkan informasi dengan laporan dari media terkemuka atau organisasi vertikal fakta. Yang keenam, pertimbangkan konteks. Apakah konteks tersebut masuk akal dalam konteksnya? Apakah ada alasan yang kuat mengapa individu tersebut melakukan atau mengatakan hal-hal itu? Yang ketujuh, waspada terhadap emosi. Konten deepfake ini sering dirancang untuk memicu emosi kuat, marah, takut, terkejut. Jangan langsung percaya jika konten tersebut terasa terlalu provokatif. Yang ke-8, laporkan konten mencurigakan. Nah, jika kita menemukan konten deepfake yang berpotensi berbahaya, laporkan ke platform media sosial atau pihak yang berwenang. Nah, terus dari landscape hukum dan etika, perkembangan pesat deepfake menuntut respon yang cepat dan pembuatan kebijakan dan masyarakat global. Kebutuhan regulasi, banyak negara sedang berjuang untuk menyusun undang-undang yang efektif untuk mengatur deepfake. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan melabeli, mewajibkan deepfake untuk diberi label sebagai konten sintetis, melarang penyalahgunaan, mengkriminalisasikan pembuatan
dan penyebaran deepfake berbahaya, misalnya pornografi, non-konsensual, penipuan, disinformasi pemilik. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas, menentukan siapa yang bertanggung jawab atas deepfake yang merugikan. Tantangan yang kedua datang dari tantangan dalam penegakan hukum. Yurisdiksi deepfake dapat dibuat di satu negara dan disebarkan di negara lain, mempersulit penegakan hukum lintas batas atau lintas negara. Anonimitas. Pelaku sering beroperasi secara anonim dan menyulitkan pelacakan. Kemudian perkembangan teknologi deepfake berkembang lebih cepat daripada kemampuan hukum untuk mengikutinya. Kemudian yang terakhir, keseimbangan hak, yaitu dengan menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kerugian. Dan dari landscape yang ketiga adalah peran platform digital. Platform media sosial memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengatasi penyebaran deepfake ini, termasuk deteksi proaktif, mengembangkan dan menerapkan sistem AI untuk mendeteksi deepfake, pelabelan, memberi label jelas pada konten yang dimanipulasi, penghapusan cepat, ini dengan menghapus konten deepfake yang melanggar kebijakan mereka, terutama konten non-konsensual, dan edukasi pengguna. Ini kan cara mengedukasi pengguna tentang deepfake dan cara mengidentifikasinya. Nah, kesimpulan dari presentasi ini teman-teman, deepfake ini adalah contoh bagaimana teknologi bisa sangat membantu namun juga bisa sangat berbahaya. Kita tidak boleh hanya kagum, tapi juga harus paham dan waspada. Di tangan yang tepat, deepfake bisa jadi alat yang sangat kreatif, namun di tangan yang salah bisa menjadi senjata informasi. Maka literasi digital, hukum, dan teknologi deteksi harus berjalan bersamaan. Demikian presentasi untuk tugas UAS keamanan cyber saya. Terima kasih.